saya akan membahas media pembelajaran tentang teks deskripsi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kalian perlu tahu dulu jenis-jenis paragraf di bahasa Indonesia. Kira-kira apa saja sih jenis-jenis paragraf itu? Nah, saya biasanya memberikan singkatan kata depan. Apa saja itu? Yang pertama, D, deskripsi. Yang kedua, E, eksposisi. Yang ketiga, P, persuasi. Yang keempat, A, argumentasi. Yang kelima, N, narasi. Yuk kita bahas materi yang pertama. Ada yang tahu teks deskripsi itu apa? Oke, saya akan jelaskan. Jadi, teks deskripsi itu adalah serapan dari bahasa Inggris, yaitu description, yang artinya menggambarkan deskripsi itu sendiri. Berarti, teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Karena secara rinci tujuannya adalah agar pembaca atau pendengar bisa membayangkan langsung objek yang sedang digunakan. Setelah kita mengetahui pengertian dari teks deskripsi itu apa, kemudian kita akan lanjutkan ke subbab selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Kira-kira apa saja sih ciri-ciri deskripsi itu? Yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Kira-kira apa saja sih ciri-ciri deskripsi itu? Yuk kita simak ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi dapat mempermudah kita dalam mengenal dari sebuah teks deskripsi. Berikut ciri-ciri. Yuk kita simak ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-cirinya: 1. Menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana. Yang kedua, melibatkan panca indera, yaitu melibatkan penglihatan, pendengaran. Yang ketiga, memaparkan ciri fisik dari sifat dari objek tertentu. Yang terakhir, kata sifat atau keadaan. Selanjutnya, saya akan membahas struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ini memiliki 3 bagian, yaitu yang pertama, identifikasi, yang kedua, klasifikasi, yang ketiga, deskripsi. Kita bahas identifikasi dulu ya. Yang pertama, identifikasi, yang bagian yang membahas topik yang akan disampaikan pada tahap ini. Penulis melalui menentukan identitas dari objek yang akan dibahas, misalnya benda, lingkungan, dan tempat. Yang kedua, klasifikasi. Pada bagian ini, penulis mulai menentukan penyusunan kalimat yang memiliki aturan dan sesuai dengan kaidah serta standar yang telah ditetapkan. Teks yang dibuat secara sistematis ini bertujuan untuk membuat penulis lebih gampang dalam menulis gagasan yang lainnya. Struktur yang terakhir adalah deskripsi, mulai membuat gambaran objek yang dibahas tersebut. Dengan membuat sebuah pemaparan, teks tersebut biasanya dituliskan secara mudah sehingga gampang dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, saya akan membahas unsur-unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Teks deskripsi itu mempunyai unsur kebahasaan sendiri. Yang pertama, kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, kalimat yang akan digunakan serapan panca indera yang sudah dijelaskan. Yang ketiga, peluluhan bunyi KTSP pada kata dasar yang mendapat awalan me. Yang keempat, sinonim. Sinonim itu adalah persamaan kata. Yang kelima, ada kata umum dan kata khusus. Pembahasan yang terakhir, jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Yang ketiga, teks deskripsi spasial. Dari ketiga ini, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, deskripsi subjektif.
itu merupakan suatu teks yang menggambarkan objeknya berdasarkan kesan yang dimiliki penulis. Yang kedua, teks deskripsi objektif. Nah, pada teks ini dituliskan mengenai penjelasan objek yang menggambarkan berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis. Yang ketiga, teks deskripsi spasial. Teks ini, objek yang dijelaskan berupa benda, ruang, tempat, dan lain sebagainya. Sekian dari saya tentang teks deskripsi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.